Pemirsa, saat ini Krisdayanti sedang hamil mengandung bayinya yang kedua. Banyak wanita hamil mengurangi kegiatannya, namun tidak bagi Krisdayanti. Dia terus menerima tawaran menyanyi, bahkan tampil dalam konser tunggal. Toh setiap tampil di panggung tetap mempesona dan terkesan seksi. Kita sebagai entertain, kita dibayar, kita mempertanggungjawabkan penampilan kita gitu. Sekarang saya berusaha untuk Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek bersama saya Fani Rahmasari. Inilah tayangan infotainment terdepan dalam membahas kehidupan selebriti. Jangan kemana-mana selama kurang lebih 30 menit ke depan, karena semua topik yang disajikan tim Cek dan Dicek sore ini sangatlah menarik. Pemirsa, Zarina yang pernah mendapat julukan Ratu Ekstasi itu bikin sensasi lagi. Dia dikabarkan hamil 6 bulan. Tentu saja kehamilan ini menghebohkan, bukan saja karena Zarina belum pernah menikah, tetapi lantaran dia sedang berada dalam tahanan. Kita simak topik mengenai pakaian panggung Krisdayanti yang saat ini termasuk artis paling laris. Bahkan selama dirinya hamil, order menyanyi pun tidak pernah berhenti. Ada pula cerita tentang artis Desi Ratnasari. Saat gugatan cerainya menjadi sensasi di masyarakat dan suaminya Pramudia menyiapkan gugatan balik, artis asal Sukabumi itu dengan rileks mempersiapkan album rekaman ketiga serta sebuah album duet bersama adiknya. Berikutnya kita simak cerita cinta Kapolri Letjen Polisi Rusdi Harjo dengan wanita yang kemudian menjadi istrinya hingga kini. Sejumlah kilasan informasi menarik dan aktual yang berkaitan dengan dunia selebriti bisa kita simak dalam rangkuman Galeri Selebriti. Yang tidak kalah menarik pemirsa adalah mengintip kesibukan artis cinta Mie Atmanegara saat mempersiapkan perkawinan keduanya. Pemirsa, Zarina yang kita kenal dengan julukan Ratu Ekstasi itu kembali bikin heboh. Dia dinyatakan hamil 6 bulan saat masih berstatus sebagai tahanan dalam kasus sabu-sabu. Ini bukan lagi gosip seperti yang pernah terjadi ketika Zarina berada di LP Pondok Bambu dulu. Pemirsa, lagi-lagi Zarina bikin sensasi. Saat ditahan pertama kali beberapa tahun lalu karena tuduhan memiliki ribuan pil ekstasi, Zarina sempat diisukan hamil. Kali ini dalam kasus Zarina sebagai pemilik sabu-sabu, wanita berkulit putih ini juga dikabarkan hamil di dalam tahanan. Tetapi isu kehamilan Zarina kali ini tidak dapat ditutupi lagi. Karena pada hari Jumat 12 Mei lalu, Kakanwil Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Imam Santoso dalam sebuah konferensi persnya mengumumkan secara resmi bahwa berita kehamilan Zarina benar adanya. Semula Zarina sempat membantah isu kehamilannya. Bahkan Zarina sempat berang ketika tabloid Cek dan Dicek untuk pertama kalinya mengungkapkan isu kehamilannya. Tetapi ketika ada klarifikasi secara resmi dari Imam Santoso, Zarina tidak dapat mengelak. Tetapi sejauh itu Zarina belum memberi pengakuan resmi tentang kehamilannya. Dalam sidang lanjutan kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Jumat lalu, Zarina sama sekali tidak menyinggung keadaannya yang berbadan dua, tetapi justru dia memberi pernyataan yang mengejutkan semua yang hadir. Ia mengaku kalau ia telah menikah. Tetapi ketika ditanya siapa suaminya, Zarina kembali tidak memberi jawaban. Pemirsa, kembali ke masalah kehamilan Zarina, Cek dan Dicek mencoba meminta komentar Mardiah, ibu Zarina, Zamila, adik Zarina, serta Ali Mazi, pengacara Zarina. Ya saya sebagai keluarga ya terus terang aja kalau umpama kakak saya hamil ya saya nggak kaget ya saya senang aja namanya keluarga, paling saya mendukung aja. Kalau memang benar nih ya, saya nih ya seorang ibu ya gembira lah menerima cucu gitu, kedatangan cucu ya entah laki entah perempuan saya nggak tahu ya, senang lah ya. Senang sekali gitu loh, rezeki kata saya mah. Sampai tadi kami di dalam kami tanya, kamu hamil benar nggak Rina? Makanya kami ribut di dalam kan? Jawabnya. Jawabannya saya belum memberikan jawaban. Saya bilang nggak, masalahnya pers. Ini rekan-rekan pers juga menginginkan keterangan Anda. Jangan sampai berbelit-belit. Kalau memang Anda sudah hamil, katakan hamil. Jadi rekan-rekan tidak pusing lagi, saya tidak tanda tanya. Dan siapa yang menghamili? Lalu bagaimana pula tanggapan mereka tentang pengakuan Zarina di Pengadilan Negeri Jakarta Barat 12 Mei kalau ia sudah menikah? Yang tahu itu sih yang pasti, mungkin kalau adik-adik belum tahu sejauh itu, mungkin yang pasti tahu papi saya sama kakak saya sendiri, itu sama Zarima sendiri. Justru kami tadi rekan-rekan malah kaget. Begitu ditanya apakah Anda berkeluarga, dia bilang sudah. Kami sendiri bingung. Selama ini tidak pernah tahu siapa suaminya. Siapa suami Zarina? Itulah yang masih menjadi teka-teki.
Pria itu memang masih misterius. Mungkin hanya Zarina sendirilah yang mengetahuinya. Apakah orang-orang terdekatnya mengetahui siapa pria yang dekat dengan Zarina belakangan ini? Enggak pernah. Pokoknya ya kalau Karima itu teman banyak sekali, jadi nggak ada yang dekat gitu, yang spesial tuh nggak ada ya dia. Pokoknya banyak sekali kawannya, jadi sama siapapun dia baik itu aja. Nggak tahu tuh saya. Soalnya gini, teman banyak sih. Rima tuh orangnya boleh dibilang apa sih, sama orang tuh begitu loh, dengan siapapun dia akrab. Pemirsa, Krisdayanti masih menjadi artis paling laris. Dalam keadaan hamil besar seperti sekarang pun dia tidak pernah sepi order. Bahkan masih sanggup tampil dalam konser-konser besar. Untuk penampilannya selama hamil, Krisdayanti menyiapkan busana-busana khusus. Pemirsa, saat ini Krisdayanti sedang hamil mengandung bayinya yang kedua. Banyak wanita hamil mengurangi kegiatannya, namun tidak bagi Krisdayanti. Dia terus menerima tawaran menyanyi, bahkan tampil dalam konser tunggal. Toh setiap tampil di panggung tetap mempesona dan terkesan seksi. Kita sebagai entertain, kita dibayar, kita mempertanggungjawabkan penampilan kita gitu. Sekarang saya berusaha untuk tampil di event apapun dengan gaya yang selalu berubah-ubah, dengan gaya yang memang saya gitu. Itu harus, dan penonton layak untuk mendapatkan segala sesuatunya yang terbaik gitu. Saya kan selalu menghibur mata orang dengan penampilan saya, menghibur telinga orang dengan suara saya gitu, walaupun badannya udah kayak lontong sekarang. Selama hamil, Krisdayanti tentunya menyiapkan busana panggung secara khusus. Saya biasa beli gitu loh, karena syukur alhamdulillah badan saya ini kebetulan gitu, kalau baju seret-seret nomornya nomor kalau Amerika ini nomor 3, nomor 4 tuh langsung plek di badan tuh langsung nempel gitu. Oscar Lawalata banyak bantu akhir-akhir ini karena otomatis dia desainin baju-baju yang bisa setidaknya dimodifikasi dengan bentuk yang sudah hamil gitu ya. Meskipun dalam keadaan hamil, setiap tampil di panggung Krisdayanti tetap menampilkan citranya yang seksi. Masa sih? Seneng dong. Anak berarti nggak kehilangan sex appeal. Apa sebenarnya konsep busana panggung saat hamil bagi Krisdayanti? Kita coba kombinasi antara kostum, make up, dan rambut. Baju saya malam ini sangat sederhana sekali. Kalau bisa dilihat tuh kayak orang mau mandi kan, bebetan aja. Cuman saya coba kombinasin sama kalung ya, kalung sama rambut seperti ini, rambut seperti ini ngimbangin besarnya shoulder gitu kan. Jadi saya tuh kayak aksesoris gede untuk mengimbangi besarnya dada yang di sini, bidangnya sini gitu. Jadi sebetulnya kita bisa menutupi seperti itu kalau kita mau cari. Busana panggung Krisdayanti selalu berganti-ganti. Apakah sekali pentas berarti busana baru? Selama ini saya sedikit ngerem gitu loh. Biasanya saya setiap penampilan kan saya ganti 2 kali 3 kali baju gitu. Mungkin yang sekarang ya saya nggak ganti baju misalkan seperti itu. Lalu dikemanakan baju-baju itu setelah Krisdayanti tidak hamil lagi? Itu aku nggak tahu. Sampai ditanyain sama teman-teman, sama mama saya. Mama saya kan gemuk gitu. Terus kalau baju-baju hamilnya Yanti yang buat nyanyi nggak bisa buat mama nih. Kalau baju hari-hari itu kan banyak gitu. Cuman saya belum terlalu mikirin yang sudahnya bakal mungkin saya simpen gitu loh. Anda masih menyaksikan tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Pemirsa, di saat Renaldi Pramudia sedang sibuk menyusun gugatan balik terhadap sang istri, sebaliknya Desi Ratnasari malah sibuk mempersiapkan album duet bersama adiknya. Pemirsa, kegiatan Desi Ratnasari untuk syuting sinetron tidak terpengaruh oleh sensasi perceraiannya. Begitupun juga dengan kegiatan rekaman lagu. Setelah album barunya beredar, dia langsung menyiapkan album berikutnya. Desi pun merencanakan sebuah album duet bersama seorang pemuda yang baru-baru ini tampil bareng Desi di televisi. Sebenarnya kalau di TV mungkin ini yang pertama, tapi kalau pernah show ke daerah kita selalu bisa barengan gitu. Kalau memungkinkan barengan kita barengan gitu. Siapa sebenarnya pasangan duet Desi ini? Ini pacar terbaru saya, gosip banget.
Ini adik saya yang kedua. Jadi saya, terus ada yang satu adik saya main gitar, terus baru dia kebetulan suka nyanyi. Nama panggilannya Delit. Karena saya juga suka nyanyi ya, jadi kenapa enggak gitu. Ini karena pertama juga saya pengen suatu pengalaman pertama saya gitu ya. Sebenarnya sih kalau bagus olah vokal lebih bagus dia karena dia les di Elvas di Bandung, kebetulan dia sekolah di Bandung ya. Kalau sebenarnya saya belajar sama dia gitu. Sehari-hari di rumah, apakah mereka kompak seperti ini? Kita semua berempat adik kakak kompak semua, mungkin karena ayah saya udah gak ada, saya paling tua, jadi dibiasain untuk kemana-mana selalu sama-sama, selalu saling jagain. Sebagai adik Desi Ratnasari, Deli tentu punya pandangan khusus mengenai kakaknya ini. Alhamdulillah teteh selalu support saya.